wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Wazu, NIM 1961084, dan rekan saya yang bernama Ainul Fadila, NIM 1961247. Kami dari kelompok 4 akan membahas tema yang berjudul Merancang, Mengelola Jaringan, dan Saluran Nilai. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi saling tergantung yang tercakup dalam proses pembuatan produk atau jasa, menjadi tersedia untuk digunakan dan dikonsumsi. Saluran pemasaran tidak hanya untuk melayani pemasaran, melainkan harus menciptakan dalam pengelolaan perantara. Perusahaan harus menentukan strategi untuk pemasaran, yaitu 1. Strategi dorong atau push strategi, 2. Strategi tarik atau pull strategi. Pelanggan mengharapkan adanya integrasi saluran yang ditandai dengan ciri sebagai berikut. 1. Kemampuan memesan produk secara online dan mengambil di lokasi ecer yang terdekat. 2. Kemampuan mengembalikan produk secara online ke tempat pengecer terdekat. 3. Hak memperoleh diskon berdasarkan pembelian secara online dari toko. Peran saluran pemasaran. Fungsi dan saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Produsen yang menjual produk fisik dan jasa mungkin memerlukan 3 saluran, yaitu saluran penjual, saluran pengirim, dan saluran perbaikan. Keputusan rancangan saluran ada 4. 1. Menganalisis tingkat keluaran jasa yang diinginkan pelanggan. 2. Mengidentifikasi alternatif saluran utama. 3. Mengevaluasi alternatif utama. 4. Keputusan manajemen saluran. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Imran Wahyu. Sistem dan integrasi saluran ada 3 macam, yaitu sistem pemasaran vertikal. Sistem saluran pemasaran vertikal ini terdiri atas seorang produsen independen, pedagang besar, dan pengecer. Bisnis ini terpisah namun berupaya memaksimalkan labanya sendiri. Sekalipun tujuan ini mengurangi laba sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sistem pemasaran horizontal, di mana 2 atau beberapa perusahaan yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang sedang berkembang. Dan yang ketiga yaitu sistem pemasaran multisaluran. Terjadi apabila satu perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau beberapa segmen pelanggan. Konflik kerjasama dan persaingan. Saluran konflik timbul ketika satu anggota saluran mencegah saluran lain untuk tidak mencapai tujuannya. Jenis-jenis konflik dan persaingan. Konflik saluran vertikal, konflik saluran horizontal, konflik saluran multisaluran. Penyebab konflik saluran yaitu ketidaksesuaian tujuan, peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, dan ketergantungan perantara pada produsen. Mengelola konflik saluran. Penggunaan sasaran yang paling tepat, saling menukar orang-orang antara 2 atau lebih tingkat saluran, kooptasi atau upaya saluran satu organisasi untuk memperoleh dukungan pemimpin organisasi lainnya, dan mendorong keanggotaan di dalam dan di antara perhimpunan-perhimpunan perdagangan. Diplomasi, mediasi, dan arbitrasi. Masalah-masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran. Yang pertama yaitu perjanjian eksklusif, yang kedua wilayah eksklusif, ketiga persetujuan mengikat, dan hak-hak penyalur. Praktik pemasaran e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang merupakan perusahaan atau situs yang menawarkan untuk melakukan transaksi atau memudahkan penjualan produk dan jasa secara online. E-commerce memunculkan e-purchasing yang artinya perusahaan memutuskan untuk membeli barang, jasa, dan informasi dari berbagai pemasok online. Dan e-marketing yang menggambarkan perusahaan berusaha untuk menginformasikan kepada pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasanya lewat internet. Terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa langsung ditulis di kolom chat.